datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas pemerintahan lokal di Kamboja dengan aku, Anggara, dan Zakia, Nabila, Farid, dan Rafli. Yeay. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman kali ini? Aku baik sih. Alhamdulillah sehat. Kalau banget sih. Gimana? Baik banget. Aku sangat Alhamdulillah. senang bisa ngobrolin topik yang sangat menarik ini. Gimana Zakia? Aku setuju sih sama Rafli karena kalau kita membahas tentang pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah di negara lain itu, jadi kita bisa tahu gitu. Oh ternyata pemerintahan di negara lain itu mungkin ada hal yang lebih maju. Nah itu nanti bisa dikembangkan mungkin atau diadopsi untuk pemerintah di Indonesia. Gimana nih menurut Farid? Nah, benar kata Zakia kan. Aku sendiri juga penasaran bagaimana sistem pemerintahan lokal di Kamboja dengan negara kita Indonesia. Jadi aku setuju juga ya sama opini-opini kalian. Tapi kita nggak usah lama-lama. Jadi kita langsung pembahasan aja ya. Yuk Angga. Oke, mari kita mulai. Tapi sebelum itu, disclaimer ya, kita mengadakan podcast ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah administrasi pemerintahan daerah, yang mana kami menghadirkan data-data dan mengambil referensi dari beberapa web, sehingga kami melihat data tersebut dan melihat teks agar kita tidak keluar dari pembahasan yang akan kita bahas di topik kali ini. Oke. Rafli, boleh minta tolong kasih dong latar belakang dari pembahasan cinta spesifik aja. Tentu Angga, di Kamboja pemerintahan lokal terdiri dari dua tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama yaitu provinsi dan yang kedua yaitu kota atau kita bisa sebut sebagai munisipalitas. Di Kamboja sendiri memiliki 25 provinsi dan tiap provinsinya itu dipimpin oleh gubernur yang dipilih oleh raja atas rekomendasi dari Perdana Menteri itu sendiri. Jadi seperti itu ya bentuk dari bagian daerah di Kamboja. Terus kalian ada yang tahu nggak sih kayak gimana proses pemilihan pemimpin di Kamboja itu sendiri? Nah, gini teman-teman, aku kemarin itu kan baca-baca dari internet juga. Nah, aku dapat kesimpulan dari yang aku baca itu bahwa pemilihan kepala daerah di Kamboja agak berbeda dengan negara kita di Indonesia. Di sana kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan diangkat oleh pemerintah pusat. Nah, gubernur dan wali kota biasanya dipilih dari kalangan pejabat tinggi yang sudah berpengalaman. Nah, itu kesimpulan yang aku baca dari internet kemarin. Oh jadi gitu ya Rin. Berarti pemerintah pusat punya peran besar dalam menentukan pemimpin lokal di sana ya. Iya, Bil, pemerintahan pusat memang memiliki kontrol yang cukup besar terhadap pemerintahan lokal. Ini tuh bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan juga keamanan di negara tersebut. Oh, jadi ada tantangan tersendiri dong ya untuk pemerintah lokal di Kamboja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Gimana nih menurut kalian? Nah, aku setuju dengan opini kamu, Anggara. Nah, salah satu tantangan utamanya adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal di Kamboja. Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan besar. Nah, itu menjadi tantangan di pemerintahan lokal Kamboja. Oke, aku nangkepnya materi yang kita bahas ini sangat-sangat menarik sih. Tapi Nabila, kamu ini nggak pernah dengar kalau misalkan di Indonesia itu juga pasti ada kan bagaimana cara pemerintahan menangani isu-isu gitu, entah dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ada hal sih yang paling krusial di Indonesia itu adalah pendidikan dan kesehatan. Kira-kira kamu tahu nggak gimana gambaran pemerintahan di Kamboja itu menangani isu-isu tentang pendidikan dan kesehatan di sana? Tentu banget sih Zakia. Pemerintahan lokal di Kamboja ini bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dan kesehatan. Namun yang disayangkan itu mereka masih bergantung pada bantuan di pemerintah pusat
dan organisasi internasional untuk pendanaan serta sumber daya di sana. Jadi aku bisa ambil kesimpulan nih dari beberapa opini kalian yang membahas ini tadi. Berarti meskipun ada struktur pemerintah lokal yang jelas, mereka tetap bergantung pada keputusan pusat dong. Nah, Gitu. betul banget. Hal ini juga mempengaruhi efektivitas program-program lokal karena seringkali kebijakan yang diterapkan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tempat itu. Nah, aku lanjutin ya. Dan ini membuat masyarakat merasa kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Tapi ada nggak sih kayak contoh konkret tentang bagaimana ketergantungan yang tadi kamu sebutkan itu berdampak pada aspek atau isu-isu pendidikan dan kesehatan gitu? Ada. Di sana itu misalnya di sektor pendidikan banyak sekolah yang kekurangannya sebuah fasilitas karena dana dari pemerintah sangat kurang serta seringkali mengalami keterlambatan serta tidak mencukupi yang membuat kualitas pendidikan sangat sulit ditingkatkan di Kamboja. Gimana menurut kamu? Izin nambahi, selain itu dalam bidang kesehatan juga terlihat bahwa puskesmas seringkali kekurangan obat-obatan dan peralatan medis karena keterbatasan anggaran yang disalurkan dari pusat. Menarik sih. Jadi tampaknya pemirsa ada banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami dinamika pemerintahan lokal di Kamboja. Gimana Farid? Nah, aku setuju dengan pendapat kalian semua. Nah, dan mungkin itu juga bisa membahas lebih lanjut tentang bagaimana secara politik Kamboja mempengaruhi sistem pemerintahan saat ini. Nah, setahu aku ya sejarah panjang konflik dan perubahan di Kamboja itu pasti memberi dampak besar pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di Kamboja sendiri. Betul banget sih, sejak era Khmer Merah juga hingga sekarang masyarakat di sana itu banyak sekali memiliki trauma kolektif yang masih membekas sampai sekarang di sekitaran masyarakat Kamboja di sana. Nah, mari kita gali lebih dalam tentang sejarah tersebut dan bagaimana hal itu membentuk kondisi sosial politik saat ini. Masa-masa berdarah di kawasan Asia Tenggara tidak hanya terjadi di Indonesia. Perbedaan politik antara komunis dan non-komunis seringkali menjadi konflik berdarah yang mengerikan. Salah satunya adalah negara tetangga kita, Kamboja, yang dari segi bahasa sangat berbeda dengan kita. Negara tersebut pernah mengalami babak yang sangat mengerikan dengan hantu komunis di bawah rezim komunis Khmer Merah. Kamboja pernah mengalami perubahan radikal di era kekuasaan rezim komunis. Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1979, negara itu dikelola pasukan Khmer Merah yang mendukung Communist Party of Cambodia atau Partai Komunis Kamboja yang disingkat dengan CPK. Tercatat sebagai salah satu fase paling berdarah dalam sejarah Asia Tenggara. Khmer Merah dibangun pelan-pelan sepanjang dekade tahun 1960-an di hutan-hutan sebelah timur Kamboja. Mereka didukung tentara Vietnam Utara, yaitu Viet Cong, organisasi berhaluan komunis penentang agresi Amerika Serikat dan Vietnam Selatan, dan Pathet Lao, yaitu gerakan komunis di Laos. Amerika Serikat melakukan pengeboman besar-besaran dari pesawat tempur selama Perang Vietnam, termasuk menghancurkan basis kekuatan Khmer Merah. Meski demikian, Khmer Merah tetap mampu memenangkan Perang Sipil Kamboja yang telah berlangsung sejak tanggal 17 Januari tahun 1968. Pada tanggal 17 April tahun 1975, pasukan Khmer Merah sukses merebut kota Phnom Penh. Majalah Time mencatatnya sebagai capaian yang tidak terlalu mengejutkan. Selama perang berlangsung, tentara komunis itu terus-menerus meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, Amerika Serikat telah mundur dari ibu kota, sehingga kejatuhannya tinggal menunggu waktu. Pol Pot, Nuon Chea, Leng Sari, Son Sen, dan Khieu Samphan memimpin rezim baru. Pol Pot menjadi yang paling berkuasa, sebab memegang jabatan sebagai Perdana Menteri sekaligus Ketua Politbiro dan Komite Sentral Partai Komunis Kamboja. Mereka mengubah nama negara menjadi Kampuchea per tahun 1976 menjadi Demokratik Kamboja.
nama yang lebih disukai golongan komunis ketimbang Kambodia atau Kamboja. Oke, mari kita lanjutkan diskusi kita tentang sejarah politik Kamboja dan dampaknya terhadap pemerintahan lokal. Oke, Rafli, bisa nih kamu jelaskan sedikit tentang sejarah politik Kamboja yang relevan dengan topik kita kali ini? Tentu enggak, sejarah Kamboja sangat kompleks, terutama dengan adanya rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot dari tahun 1975 hingga 1979. Selama periode itu, banyak institusi pemerintah, termasuk pemerintahan lokal, dihancurkan. Hal ini mengakibatkan kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Ngeri ya. Benar-benar ngeri sih, itu ngeri-ngerinya. Maksudnya keadaan pemerintahan pada waktu itu ternyata sudah mengalami perubahan sampai seperti ini meskipun masih ada kurangnya. Ini kalau di Indonesia mungkin ibarat itu ya, waktu krisis moneter ya. Mungkin bisa 11-12 sih kayak gitu. Tapi gimana ya kondisi pemerintah lokal setelah rezim Khmer itu berakhir? Tahu nggak? Nah teman-teman, aku kan juga mengikuti peristiwa ini juga, baca-baca peristiwa ini. Betul. Nah, setelah jatuhnya Khmer Merah ini, Kamboja mengalami periode transisi yang panjang. Pemerintah baru dimulai dibentuk dengan bantuan internasional, tetapi banyak tantangan yang muncul, termasuk korupsi dan kekurangan sumber daya di pemerintahan Kamboja. Kayaknya korupsi itu emang nggak bisa dihindari dari segala tempat ya. Pasti korupsi itu ada aja. Negara kita loh banyak yang korupsi. Kita juga bahas negara kita. Nggak sebut merek ya ini. Ada pendapat lain tentang ini? Tapi nggak hanya itu, kalau di Kamboja, meskipun ada pemilihan umum yang diadakan, banyak sekali pihak merasa bahwa proses demokrasi di sana belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena di sana sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat di sana itu seringkali percaya terhadap pemerintah lokal. Jadi pemirsa, bisa kita bilang bahwa sejarah kelam dari pemerintahan Kamboja tersebut masih membayangi sistem pemerintahan Kamboja hingga saat ini. Tepat sekali. Banyak warga Kamboja masih merasakan dampak dari sejarah tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kepercayaan terhadap pemerintah pusat dan lokal seringkali rendah karena pengalaman buruk di masa lalunya. Oke, itu tadi penjelasan dari kalian. Terus karena dampak-dampak tersebut, apakah ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki situasi tersebut? Karena kan kalau misalkan masyarakat di Kamboja masih dibayang-bayangi peristiwa tersebut, kan akhirnya pemerintah mungkin tidak bisa berjalan dengan baik. Gimana nih menurut Nabil? Kalau aku ada beberapa inisiatif untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas sih dalam pemerintahan lokal, yang namun disayangkan tantangan besar ini pasti tetap ada. Cuma terutama, kita harus mengutamakan hal implementasi kebijakan yang sangat efektif. Nah, selain itu, masyarakat sipil juga mulai lebih aktif dalam meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Nah, ini adalah langkah positif menuju peningkatan partisipasi publik di negara Kamboja tersebut. Good job, Farid. Menarik. Jadi ada harapan untuk perbaikan meskipun tantangan masih ada. Pertanyaan yang mendasar bagi kita. Kayaknya sih ini mendasar sih bagi kita. Nah, bagaimana perbandingan dengan Indonesia? Apakah ada pelajaran yang bisa diambil untuk diterapkan di Indonesia kayak atau sebagainya? Ada Salah satu pelajaran penting adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Nah, di Indonesia itu meskipun masih ada tantangannya, masyarakat lebih terlibat dalam pemilihan kepala daerah atau pengawasan kebijakan. Aku setuju sih kalau misalkan Rafli berpendapat seperti itu, karena keterlibatan masyarakat ya dalam politik atau pemerintahan itu sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabilitas atau bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Nabila gimana? Ada pendapat? Mungkin di negara Kamboja bisa belajar dari
pengalaman di Indonesia dalam membangun sistem desentralisasi yang lebih kuat serta inklusif. Oh, jadi ini bisa kita bilang untuk desentralisasi Indonesia lebih baik dong daripada Bener banget. Kamboja. Nah, yes, konkret sekali. Nah, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah lokal di Kamboja bisa lebih memahami kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Merakyat gitu ya. Nah, kayak Oke. pemerintahan kita nggak sih? Merakyat sekali. Lucu. Intermezzonya lucu sekali untuk Farid. Jadi teman-teman, diskusi kita hari ini sangat menarik dan penuh wawasan. Sebelum kita tutup, apakah ada pesan terakhir atau harapan untuk masa depan pemerintahan lokal di Kamboja? Aku sih berharap agar pemerintahan dapat lebih mendengarkan suara dari rakyat dan juga meningkatkan transparansi agar kepercayaan masyarakat bisa pulih kembali. Ini masyarakat Kamboja dong tentunya. Kalau dari aku sih semoga ini ya lebih banyak kolaborasi antara pemerintahan pusat dan lokal atau daerah untuk mengatasi tantangan yang ada. Kayak tadi yang disebutin sama Nabila, desentralisasi. Gitu ya. Nabila ada pendapat? Kalau aku berharap masyarakat Kamboja itu semakin aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka, karena kita juga punya hak kan untuk berpendapat, Yes, hak yang yes. kita ambil dari kehidupan mereka. Jangan sampai hak itu Dibungkam. Ya, oke. Nah guys, aku juga mempunyai pendapat juga bahwa dengan partisipasi aktif dari semua pihak, masa depan pemerintah lokal di Kamboja bisa lebih cerah. Nah, bukan di negara Kamboja aja, di negara kita Indonesia juga harus seperti itu agar lebih maju dan lebih akuntabilitas. Amin. Amin. Oke, ya. Ini kan harapan kita semua ya agar partisipasi aktif kita membuahkan hasil. Nah. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya Farid. Sebagai penutup, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sistem pemerintahan lokal di Kamboja menurut kalian masing-masing? Mungkin Raffi dahulu ya. Ya, Menurutku, pelajaran utama adalah pentingnya koordinasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan lokal dalam mengelola pemerintahan itu sendiri. Aku setuju sih sama Rafli. Ini persis banget sama kayak harapan yang buat tadi masyarakat Kamboja tadi. Selain itu keterlibatan masyarakat dan transparansi itu juga penting banget untuk meningkatkan kualitas pemerintahan lokal. nah betul sekali. Kita juga harus belajar untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada di daerah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi kalau Terakhir nih Nabila, gimana? Silakan. Aku juga setuju dengan harapan serta pelajaran dari rekan-rekan aku, dan aku juga berharap semoga kita bisa mengambil pelajaran dari negara Kamboja ini, dari sistem pemerintahnya juga yang bisa kita terapkan di negara kita. Terima kasih ya teman-teman. Itulah diskusi kita kali ini tentang pemerintahan lokal di Kamboja. Terima kasih atas banyak diskusi yang luar biasa ini. Tepuk tangan untuk kita. Semoga pemirsa juga mendapat banyak informasi berharga tentang pemerintahan lokal di Kamboja. Untuk itu, ambil baiknya, jangan diambil buruknya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.